Kita berjumpa lagi di pendidikan agama Kristen, khususnya anak kelas 1. Tidak lupa Bapak mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama, didahului dengan kita memuji Tuhan bersama-sama lewat pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, tiba saatnya kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, untuk kami dapat belajar bersama-sama walaupun masih jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita saat ini di bab 7. Yaitu tentang keluargaku. Ya, kita akan belajar tentang keluarga. Jadi kita akan mengenal siapa anggota keluarga kita. Ya, memperkenalkan keluarga kita kepada teman kita, saudara-saudara kita, ya, maksudnya di sini. Kita akan belajar tentang anggota keluarga kita. Mari buka Alkitabnya, anak-anak ambil Alkitabnya sekarang. Buka Ulangan 5 ayat 16. Ya, Ulangan 5 ayat 16. Anak-anak sudah siap? Yang belum bisa baca, masih pelan-pelan bacanya, ikuti ya, pelan-pelan. Yang sudah bisa, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kita baca pelan-pelan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi di sini perintah Tuhan kepada kita harus menghormati ayah dan ibu ya. Jadi hormat dalam arti bukan harus hormat begini, enggak. Kita harus, apa kata orang tua, kita harus turuti, ya. Supaya apa? Dikatakan di sana supaya umur kita panjang, sehat, ya kan? Kebaik keadaanmu berarti kesehatan, masa depan kita, ya indah, ya bersama dengan Tuhan. Perhatikan gambar ini. Contohnya seperti ini, ketika orang tua kita sakit. Tidak salah seorang anak menyuapi orang tuanya, merawat orang tuanya supaya sehat. Ya anak-anak ya. Jadi kita harus merawat orang tua kita, mungkin sedang sakit. Kita mendoakan orang tua kita juga. Ya, jangan kita hanya maunya disuapin, maunya dikasih uang jajan. Ya, anak-anak pun boleh merawat orang tuanya ketika kondisi tubuh
orang tuanya kurang sehat. Nah, kita akan belajar tentang keluarga. Keluarga itu terdiri dari siapa? Ya, anggota keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini yang disebut keluarga inti. Ya, berarti di dalam rumah itu ada disebut keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ada namanya keluarga besar. Ya, tadi berbeda dengan keluarga inti dan keluarga besar. Nah, di dalam keluarga besar itu tadi termasuklah di situ keluarga inti. Ya, keluarga besar itu keluarga inti ada opa, oma, tante, om, bibi, sepupu, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau di keluarga inti tadi tidak termasuk opa, om, tante semuanya. Tapi kalau keluarga besar termasuklah di situnya. Ya, sepupu-sepupu kita. Ya, itu yang disebut keluarga besar. Ya, anak-anak ya. Nah, keluarga merupakan kelompok yang paling kecil di lingkungan masyarakat. Ya, keluarga merupakan kelompok, berarti kumpulan, ya, yang paling kecil di lingkungan masyarakat. Walaupun ada juga keluarga yang tidak semua anggota keluarganya tidak lengkap. Contohnya di keluarga A tidak memiliki orang tuanya, bapaknya sudah tidak ada. Di keluarga B mamanya sudah tidak ada karena sesuatu hal, ya, mungkin ada perceraian atau ada masalah keluarga, ya, bisa saja terjadi. Jadi keluarga itu sebenarnya kelompok, ya, kelompok kecil, ya. Ada kelompok besar berarti anggota masyarakat yang banyak, ya. Ada kelompok RT, ada kelompok RW, ada kelompok kelurahan, ada di atas kelurahan ada kecamatan, ya. Nah, ada kabupaten itu. Nah, yang paling kecil adalah keluarga, ya. Nah, keluarga yang tidak lengkap maksudnya tadi contohnya keluarga yang tidak memiliki ayah tadi, ya, seperti pada gambar ini. Di sini ibu dan anak-anaknya tidak ada ayahnya. Mungkin karena sesuatu hal terjadi, mungkin karena bapaknya sudah dipanggil Tuhan mendahului, atau mungkin karena ada sesuatu permasalahan, ya. Yang kedua, keluarga yang tidak memiliki ibu, ya. Contohnya ini, ya, ini seorang ayah bermain dengan anak-anaknya karena memang tidak ada ibunya di situ karena sudah tidak ada, ya. Keluarga ini tidak memiliki ibu. Yang ketiga, keluarga yang tidak memiliki keturunan. Nah, ini udah kakek nenek tidak memiliki keturunan. Memang ada juga keluarga tinggal anak-anak, orang tuanya sudah tidak ada, Bapak tidak sebutkan di sini, ya. Jadi ini ada 3 contoh, ya, keluarga yang tidak memiliki ibu, yang tidak memiliki ayah, atau ada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Itu pun keluarga sebenarnya, ya. Dan ada satu lagi tadi tidak disebutkan di sini, keluarga yang tidak memiliki ayah dan ibu atau sudah disebut yatim piatu. Itu juga keluarga, ya anak-anak, ya. Seperti biasa anak-anak, sekarang waktunya untuk di-like dulu, ya, video yang di bawah ini di-like dulu, terus bisa nanti setelah selesai dikirim ke teman-temannya atau saudara-saudaranya yang beragama Kristen supaya mereka dapat belajar bersama-sama juga, ya anak-anak, ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Klik loncengnya di situ tadi, ya. Nah, keluarga Kristen. Tadi kan kita sudah berbicara tentang keluarga. Sekarang kita akan belajar tentang keluarga Kristen. Keluarga Kristen akan mengajarkan iman kepada Yesus, ya. Dalam keluarga pasti orang tuanya mengajarkan siapa itu Yesus, bagaimana itu Yesus, apa yang dilakukan Yesus selama di muka bumi ini. Ya, pasti orang tuanya mengajarkan itu. Ayah ataupun ibunya mengajarkan siapa itu Yesus. Anak-anak, ya. Yang kedua, orang tua akan mengajarkan cara berdoa kepada Tuhan, ya. Ingat gak waktu anak-anak waktu masih kecil yang masih baru belajar berjalan atau baru belajar ngomong, pasti diajarkan, ayo nak mau makan berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak pun punya anak begitu, ayo mau makan lipat tangan, ayo berdoa, ikutin kami berdoa, ya, gitu. Atau ikutin Bapak berdoa, ya, atau Mama juga ikutin Mama berdoa, gitu. Diajarin Tuhan Yesus, aku mau makan, berkati makanan ini, ya, itu contohnya, ya anak-anak, ya. Orang tua akan mengajarkan cara berdoa pada
Tuhan. Nah, orang tua Kristen pasti membawa anak-anaknya ke gereja. Ya. Orang tua Kristen pasti mengajarkan, ayo nak ikut ke gereja. Ya, orang tua yang baik pasti mengajarkan hal yang baik. Terutama yang ke gereja tadi, pasti anak-anaknya diajak kita ke gereja. Anaknya dibuat ke sekolah minggu, orang tuanya ikut ibadah umum. Ya, nanti selesai jemput lagi, ayo kita pulang, gitu kan? Itu orang tua Kristen pasti mengajarkan yang baik. Ya. Selanjutnya, anak-anak Kristen menjadikan orang tua menjadi contoh teladan dalam hidupnya. Jadi seorang anak pasti mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada yang bertanya, Pak, saya itu orangnya gak jadi contoh, katanya. Ada juga memang kadang-kadang bapaknya mengajarkan hal yang baik, mengajarkan jangan merokok ya, gitu. Tapi bapaknya sendiri merokok. Contohnya, ya rokok di mulutnya. Jangan kamu merokok ya, tapi di tangannya ada rokok. Atau di mulutnya ada rokok. Nah, itu salah anak ya. Sebenarnya itu tidak boleh. Ya. Kamu jangan berantem sama orang ini, tapi kelakuannya di luar berantem. Nah, itu tidak baik. Itu tidak jadi contoh. Di sini anak-anak Kristen menjadikan orang tuanya menjadi contoh teladan dalam hidupnya. Nah, pesan Bapak, belajarlah kepada orang tuanya hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang baik. Kalau itu kelakuannya tidak baik, jangan dicontoh. Contohlah hal-hal yang baik. Ya, anak ya. Ya, memang orang tua itu adalah contoh teladan hidup kita. Ya, kalau orang tuanya yang kelakuannya baik, pasti anak-anaknya akan mengikuti kelakuan orang tuanya. Kalau orang tuanya biasanya kelakuannya tidak benar, banyakkan anak-anak itu pun biasanya banyak juga mengikuti kelakuan orang tuanya itu. Ya. Tapi pesan Bapak di sini kepada anak-anak, kalau orang tuanya berkelakuan yang tidak baik, contohnya hal-hal yang tidak baik dilakukan, jangan dicontoh, tapi contohlah teladan kita, yaitu Yesus. Ya, anak-anak ya. Nah, keluarga Kristen pasti jadi contoh teladan di tengah-tengah lingkungannya. Jadi kita harus jadi contoh di mana kita tinggal, di dekat rumah kita, harus jadi contoh, jangan jadi tidak contoh. Contohnya kakak dan abang berantem mulu, mama papanya berantem mulu, itu tidak jadi contoh. Jadi anak-anak harus jadi contoh teladan di lingkungan, suka membantu, bertutur kata yang sopan, ya. Jangan jadi contoh yang tidak baik, ya. Karena keluarga Kristen pasti hidupnya penuh kasih dan sayang, ya. Keluarga Kristen itu pasti mengajarkan hal-hal, karena Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi, kasihilah musuhmu, ya, kan Yesus mengajarkan itu, ya. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, inti dari pembelajaran kita hari ini, keluarga Kristen adalah suratan Injil yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita adalah Injil yang terbuka, ya. Kita mungkin tidak bisa menyampaikan, oh ini loh tentang Yesus ini. Mereka bisa saja tidak percaya, tapi ketika kita, kelakuan kita, tutur kata kita, sikap kita bersikap seperti yang diajarkan Yesus, mereka akan percaya. Oh, ternyata begitu orang-orang yang mengikuti Yesus. Itu anak-anak ya. Jadi ketika kamu berbicara, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor, kata orang, atau kata-kata keluar tubuh binatang, ya, tidak baik ya anak ya. Berucaplah kata-kata yang sopan, ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.